Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat proyeksi soal 1 modul 5. Yang pertama, kita membuka AutoCAD. Lalu sebelum mulai membuat proyeksinya, kita buka unit terlebih dahulu. Lalu ubah precision menjadi angka di belakang koma dan diubah menjadi milimeter. Yang pertama kita lakukan adalah membuat objek 2 dimensi terlebih dahulu. Dengan panjang 38 mm dan lebarnya 4. Setelah itu kita tarik garis dari sini ke kanan sepanjang 19 mm. Kemudian kita ke bawah panjang 8 mm. Lalu ke kanan sepanjang 33 dan lanjut ke kanan lagi sepanjang 48. Lalu selanjutnya kita membuat lingkaran. Kita menggunakan garis bantu ke bawah panjang 56 mm. Lalu kita membuat lingkaran dengan radius 28 mm. Lingkaran kedua dengan diameter 30. Jika sudah, di sini kita tarik garis ke atas sepanjang 17 mm, lalu ke kanan sepanjang 56 mm, lalu lanjut ke bawah sepanjang 40 mm, dan ke kanan sampai sini 40. Kita trim bagian yang tidak diperlukan. Nah, jika sudah, selanjutnya kita membuat garis, tarik garis segitiga. Dari sini kita bawa ke garis yang 33 mm tadi.
Jika sudah, kita tarik garis lagi dari sini ke bawah sini. Lalu kita garis sepanjang 13 mm untuk membuat garis bantu. Lalu kita membuat lingkaran dengan diameter 10. Nah, jika sudah, kita trim bagian yang tidak diperlukan. Nah, jika sudah seperti ini, kita fillet bagian di beberapa bagian dengan radius 8. Karena ini garisnya hilang, kita akan tambahkan dengan lain ke atas sepanjang 30. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan membuat beberapa objek untuk digabung, di-press pull dan digabungkan menjadi proyeksinya. Untuk yang pertama, objek yang digunakan adalah kita akan hapus beberapa. Ini adalah yang pertama. Lalu yang kedua, adalah bagian sini kita trim, lalu kita tarik garis dari ujung sini ke atas sepanjang 8. Oke. Setelah itu kita tarik garis dari sini ke atas. Setelah itu kita trim bagian yang tidak diperlukan. Ini adalah yang kedua. Lalu untuk yang ketiga adalah bagian ini. Yang pertama kita trim bagian filletnya. Setelah itu kita tarik garis ini ke atas. Lalu kita trim bagian yang tidak diperlukan lagi. Lalu kita pindah ke sebelah. Selanjutnya kita akan membuat bagian trapesium. Yang pertama kita membuat rectangle dengan panjang 28 dan lebarnya sepanjang 78. Setelah itu kita membuat garis sepanjang 48 ke bawah. Lalu kita pindah sesuai titik tengahnya. Jika sudah seperti ini, kita trim. Nah, lalu kita tarik garis dari ujung ke sini. Selanjutnya ini yang ini juga.
juga ke sini. Lalu kita trim lagi bagian yang tidak diperlukan. Lalu kita akan membuat balok kubus, balok persegi panjang dengan panjang 24 mm dan lebarnya 16. Lalu kita akan kita pindah. Lalu selanjutnya kita copy lagi dan trim bagian sini. Dan selanjutnya kita pindah ini ke sebelah. Nah, sudah kita copy ke sini untuk melakukan press pull. Selanjutnya kita press pull bagian lingkaran ini sepanjang 45 ke atas dan 45 ke bawah. Lalu yang bagian kotak ini 10 ke atas dan 10. Jika sudah, kita rotasi. Sudah, kita pindah. Selanjutnya untuk mobil kita press pull sepanjang 48 ke atas. Jika sudah, kita pindah. Lalu untuk trapesium kita press pull sepanjang 16 ke atas. Lalu setelah itu kita pindah. Lalu untuk roda kita buat 28 ke atas dan 16 ke atas. Setelah itu untuk persegi panjang 11 ke atas juga. Ini kita press pull 10 ke atas dan yang ini 30 ke atas.
Setelah itu kita union. Lalu kita paste. Nah, jika sudah, ini kita ubah hidden lines menjadi shade with visible line. Kemudian kita menggunakan etiket. Selanjutnya, setelah sudah seperti ini, kita memberikan dimension. Kita atur dim style-nya terlebih dahulu. Nah, jika sudah diberikan dimension akan menjadi seperti ini. Untuk yang menggunakan radius, maka menggunakan dim rad, dan untuk yang diameter menggunakan dim diameter. Selanjutnya setelah di base, yaitu plot. Ketik plot lah. Nah, ini adalah hasil akhir dari plot proyeksi dari soal 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Saputra dengan NIM 2209036053. Di sini saya akan mengerjakan modul 5 soal 2. Sebelum kita mengerjakan soal, kita mengatur unitnya terlebih dahulu. Kita mengatur presisinya menjadi 2 angka di belakang koma, kemudian skalanya kita ganti ke milimeter, lalu kita tekan OK. Kemudian kita membuat objek 2 dimensinya terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan perintah center radius. Ini saya akan membuat lingkaran dengan radius 7 mm. Setelah itu saya akan copy lingkaran tersebut menjadi 3 buah. Nah, setelah itu kita akan membuat objek lagi dengan menggunakan diameter dengan diameter 22 mm. Setelah itu kita membuat objek di dalam lingkaran lagi di dalamnya dengan besar dengan radius 7 mm dan 10 mm. Setelah itu kita membuat lingkaran dengan diameter 2 pada sisi lingkaran yang berdiameter 7 tadi. Klik. Lalu kita perbanyak, kita geser terlebih dahulu dengan menggunakan perintah move. Kemudian kita perbanyak dengan menggunakan perintah polar array. Nah, di sini kita menggunakan itemnya menjadi 4. Lalu kita klik close array. Kemudian kita membuat juga objek persegi dengan ukuran 3 mm
Lalu kita pindah dengan menggunakan tool move. Lalu kita perbanyak juga dengan menggunakan polar array. Lalu kita ubah menjadi 4 item. Lalu kita klik close array. Setelah itu lingkaran yang berradius 7 tadi kita hapus menggunakan perintah erase. Setelah itu kita membuat objek lagi dengan menggunakan rectangle dengan besar 22 dikali 22. Kemudian kita rotate dengan sudut 45 derajat. Setelah itu pada sisi-sisinya kita buat lengkungan dengan menggunakan fillet dengan radius 3. Nah, setelah itu kita akan membuat lagi lingkaran dengan diameter 10 pada tengah objek persegi yang telah kita buat tadi. Kemudian kita buat lingkaran dengan diameter 4 sebagai objek pembantu untuk membuat garis pada objek persegi yang telah kita buat tadi. 4. Setelah itu kita tarik garis lagi menggunakan perintah line. Ya, garis yang kita buat ini sebagai garis bantu untuk meluruskan garis yang akan kita buat nanti. Nah, setelah itu kita hapus pada garis-garis bantu yang telah kita buat tadi beserta lingkaran yang telah kita buat juga tadi. Setelah itu kita membuat lingkaran dengan diameter 2 di dalam objek persegi yang kita buat tadi. Pada sisi sebelah sini kita akan menggunakan garis bantu dengan jarak 2 mm. Selamatkan ortonya terlebih dahulu. 2 dengan sudut 45 derajat. Sama seperti pada bagian yang kita hapus garis bantu dengan menggunakan tool erase. Lalu kita enter. Setelah itu kita membuat objek lingkaran lagi dengan radius 7. Dan kita akan membuat garis bantu
pada sisi sampingnya. Memberikan F6. Nyalakan ortonya terlebih dahulu. Setelah itu kita buat satu lagi, kita salin saja, kita klik copy. Setelah itu kita akan membuat objek 3D dari objek 2 dimensi yang telah kita buat tadi. Pertama-tama di sini saya akan menggunakan membuat objek 3D dari lingkaran yang telah saya buat tadi. Di sini saya akan menggunakan perintah extrude. Kemudian kita sesuaikan panjangnya, yaitu 38, 35 dan 10. Jadi kita buat pertama untuk objek pipa dengan panjang 38. Kemudian kita bolongin tengahnya dengan menggunakan perintah shell. Kita pilih objeknya, lalu kita pilih ujungnya, lalu kita enter. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mengatur offsetnya. Di sini saya akan menggunakan offsetnya 2. Jadi kita enter, lalu enter lagi. Nah, di sini setelah bolong objek yang telah kita buat, sama seperti untuk setelah itu kita buat juga untuk lengkungan pada pipanya nanti dengan menggunakan perintah revolve. Kita klik lingkarannya, kemudian kita enter, lalu kita pilih start point-nya, lalu kita pilih end point-nya. Nah, di sini kita atur sudutnya menjadi 90 derajat. Sama seperti halnya pada lingkaran yang sebelahnya tadi yang telah kita salin. Setelah itu kita menggunakan perintah shell juga untuk membolongi objek ini. Setelah itu kita menggunakan perintah extrude untuk dua objek yang ujungnya. Kita klik, lalu kita enter. Ini saya menggunakan ketebalannya 3. Lalu di sebelah sini juga extrude yang ketebalan 3. Setelah itu di sini saya akan menggunakan perintah press pull untuk membolongin bagian tengahnya yang ketebalan 3. Lalu pada objek kotaknya saya akan naikkan jadi 2, sama seperti pada kotak yang lainnya. Pada objek sebelahnya sama kita akan membolongin bagian tengahnya dan 4 lingkaran yang di luar garis, maksud saya di luar garis yang akan timbul nanti menggunakan press pull. Setelah itu bagian ini kita akan naikkan dengan tinggi 2 mm. Setelah itu kita akan membuat objek seperti pasak atau seperti paku dengan cara kita akan membuat garis bantu terlebih dahulu. Garis bantunya harus tegak lurus 90 derajat dengan panjang 5 mm. Begitu juga pada tiap-tiap bolongan lingkaran yang lain. Kemudian kita akan membuat objek lingkaran pada ujung bawah garis dan objek persegi dengan ukuran 1x1 pada ujung atas garis
yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita dapat menghapus garis bantu yang telah kita buat tadi dengan menggunakan tool erase atau tool trim. Di sini saya akan menggunakan tool erase sebagai penghapusnya. Nah, setelah itu kita akan menggunakan perintah love untuk membuat 3D dari paku tersebut. Pertama kita mengklik lingkaran yang telah kita buat tadi, lalu klik perseginya, lalu tekan enter. Nah, akan jadi seperti ini. Lakukan hal yang sama pada tempat-tempat yang telah kita buat tadi. Setelah itu selesai membuat dari pasak atau objek seperti paku, kita akan menyambungkan semua bagian-bagian pada yang telah kita buat tadi. Sembarang, Cok. Sembarang anjing, ngapain dia pramis, Cok? Setelah itu kita akan menggabungkan semua objeknya menggunakan perintah union. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan union, lalu kita akan blok kembali, tekan enter. Nah, setelah itu kita akan rotate objeknya menggunakan 3D rotate. Ini saya akan menggunakan fitur ortho. Setelah itu kita akan menggunakan perintah base yang from model space, lalu kita blok objeknya, lalu kita tekan enter, lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita akan membuat layout dari koreksi yang objek telah kita buat tadi. Sini kita akan menggunakan kita rubah edit view, indent lines, kita pilih yang shaded, kita exit. Setelah itu kita akan memberikan dimension atau ukuran, penjelasan ukuran pada tiap-tiap project tadi yang telah kita buat.
Sini kita mengetikkan dim. Kita mengatur dim style terlebih dahulu. Kita tekan OK, kita tekan set current, dan kita tekan close. Kita tekan dim kembali. Contohnya seperti ini, kita akan memberikan dim pada koreksi atasnya. Kita pilih tempat yang mau kita kasih memberikan ukuran. Sama seperti itu pada tiap-tiap yang kita ingin beri ukuran. Kita masukkan etiket. Di sini saya telah menyiapkan etiket. Langsung saja saya salin dan saya masukkan di sini. Nah, setelah itu kita akan menggunakan perintah plot untuk membuat PDF-nya. Kita menggunakan DWG to PDF, terus kita menggunakan ukurannya menjadi ISO full blit A4, lalu plot areanya menjadi window, dan kita menggunakan stylenya kita rubah menjadi acak, terus kita plot scale-nya fit to paper, plot offsetnya menjadi center the plot. Setelah itu drawing orientation-nya menjadi landscape. Nah, kita dapat mengecek previewnya di sini. Nah, setelah itu kita klik X. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita ubah namanya jadi contoh 1.7 underscore modul 5. Oke, kita tekan save. Akan jadi seperti ini. Lihat, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Setiawan dengan NIM 13. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan di soal 3 di modul 5. Langkah pertama yaitu kita atur unitnya terlebih dahulu.
presisinya 2 kali belakang koma, baru ini milimeter. Terus kita mencet OK. Setelah itu langkah kedua yaitu membuat objek 2 dimensi. Pertama kita gunakan pita line, tarik ke kanan 39 mm, ke atas 12 mm. Terus kita escape, tarik ke sini 6 mm, tarik ke kanan 9 mm, tadi 11, baru ke atas 3, kanan lagi 8. Setelah itu di titik 8 mm ini tarik ke atas 6 mm untuk membuat trapesium. Ke kiri 1 mm, kanan 1 mm. Terus hubungin ke garis 8 mm. Nah, habis itu dihapus saja garis bantunya. Dan dari titik 12 mm ini tarik lagi ke atas 55 mm. Kemudian gunakan circle 2 point sejauh 40 mm. Kemudian gunakan lagi circle center radius dengan radius 9 mm atau diameter 18 mm. Kemudian dari titik sini tarik ke atas. Itu hapus garis yang lewat sama garis yang sudah nggak diperlukan. Kemudian jika sudah buat objek 2 dimensi lagi, tarik ke bawah ini 44 mm, ke kanan 30, baru ini 44, hubungin. Itu buat garis bantu di titik tengah, baru buat lingkaran dengan radius 10 atau diameter 20. Terus itu hapus saja garis bantunya. Kemudian dilanjutin lagi perintah lain dari titik sini ke atas 8 mm, ke samping kanan 31, ke bawah 60, sini 31 lagi, berhubungin aja. Nah, kalau sudah, gunakan lagi circle center radius di titik sini dengan radiusnya itu 8. Itu gunakan lagi dengan radius 30. Kemudian pakai garis bantu ke atas sini 10 mm, tarik ke sini. Sini juga 10 mm, tarik. Habis itu di trim di objeknya. Nah, jika sudah, ini sudah. Langkah selanjutnya itu buat objek 2 dimensi lagi, tarik ke bawah 13, sini 40, atas lagi 13. Itu gunakan circle 2 point dari titik tengah ini ke atas 26. Habis itu gunakan line titik sini. Itu trim, dia menggunakan lagi line dari titik sini tarik ke bawah 9, ke bawah 9. Itu tarik ke atas 4 mm, tarik ke atas 4 mm. Itu hapus garis bantu ini. Kalau sudah, baru ini kita di copy. Nah, ini objek 2 dimensinya udah jadi. Langkah selanjutnya membuat objek 3 dimensi.
cara menggunakan perintah press pull. Langkah selanjutnya itu melakukan layout dengan cara menggunakan tadi perintah base. So ini di blok perintah base from model space dulu, lalu di blok itu ntar layout 1. Nah, setinggal plotting aja, disesuaikan sama perintah soal. Setelah enter, nah kalau sudah geser aja, taruh matikan aja dulu auto. Ini rapikan aja dulu. Nah, ini by edit view-nya jadi ini, dan lain pilih set with visible lines. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya itu memberi etiket. Ini copy aja ke layout ini. Nah, jika sudah memberi etiket, langkah selanjutnya mengatur dim style-nya dulu sebelum memberi dimensi. Ini teksnya jadikan center, di set close, itu baru kasih dimensi.
sudah memberi dimensi, langkah selanjutnya itu melakukan plot. Ini cara ketik aja plot, dipilih acak, ini DWG itu PDF, ISO full bleed A4 97, layoutnya window. Setelah itu ini center the plot, fit to paper. Nah, untuk memastikan itu di preview dulu. Nah, ini sudah benar, tinggal pencet OK aja. Nah, ini sudah jadi. Nah, sekian penjelasan saya mengenai soal 3 di modul 5. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.